Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Parasi dari Prodi S1 Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 17106622021. Pada hari ini saya ingin memaparkan hasil dari penelitian perancangan proposal penelitian saya, yaitu perancangan prototipe website dynamic pricing berbasis deep learning untuk keberlanjutan bisnis seller UMKM. Baik, kita akan masuk ke latar belakangnya. Jadi latar belakang dari adanya penelitian ini yang pertama itu adanya pergeseran paradigma perdagangan nasional ke arah ekosistem seperti e-commerce seperti sekarang itu ada Shopee, Tokopedia, lalu ada TikTok Shop. Lalu munculnya fenomena komoditas digital yang memicu perang harga dan menggerus margin keuntungan. Ini seperti biaya layanan, biaya mitra, dan biaya kampanye. Lalu ada keterbatasan kognitif pelaku UMKM, di mana keterbatasan kognitif itu adalah literasi digital UMKM yang terbatas dalam memantau harga kompetitor dan menghitung biaya administrasi platform yang kompleks secara manual. Jadi di sini pelaku UMKM ini masih menggunakan cara tradisional atau cara yang masih menggunakan buku catatan untuk atau menulis dengan menghitung biaya administrasi. Lalu ada yang keempat itu ada pentingnya strategi dynamic pricing yang didukung teknologi deep learning untuk menjaga visabilitas dan lisensi bisnis dari latar belakang ini. Lalu untuk fokus penelitian dari perancangan prototipe web ini ada prototipe UI UX-nya. Di sini menggunakan humanizing teknologi, menggunakan human center model, lalu ada pendekatan deep learning juga di sini. Baik, untuk pertanyaan penelitian, ada 3 pertanyaan. Yang pertama ada bagaimana karakteristik kebutuhan seller UMKM terhadap antarmuka sistem harga dinamis yang mampu menjawab keluhan inefisiensi harga di media sosial. Lalu bagaimana merancang prototipe website dynamic pricing dengan pendekatan deep learning yang memiliki desain visual menarik dan mudah digunakan bagi pengguna awam. Lalu yang ketiga, bagaimana efektivitas desain antarmuka website ini dalam membantu seller UMKM mengoptimasi strategi harga mereka secara mandiri. Kita lanjut lagi ke tujuan penelitian yang tujuan penelitian ini yang pasti untuk mengidentifikasi kendala nyata seller, atau kita akan menganalisis apa saja kendala seller dalam menerapkan harga di sini. Lalu dari kendala tersebut kita akan membangun rancangan prototipe websitenya, dan menggunakan konsep yang tadi disebutkan bahwa kita menggunakan human centered method dan pendekatan deep learning untuk membangun website yang memudahkan atau memberikan kemudahan operasional website, dan juga bisa mendukung dan mendeskripsikan keunggulan visual dari website itu sendiri. Lalu untuk tinjauan pustaka di sini saya menggunakan kajian pustaka. Yang pertama itu ada dynamic pricing, keberlanjutan bisnis, deep learning, UI UX, web development untuk front end, dan juga dedication support system atau DSS. Lalu untuk penelitian terdahulu, di sini ada penelitian dari Guo and Zhang, ini dari penelitian China, di mana di tahun 2025 hasil utamanya itu metode machine learning lebih akurat dibandingkan model tradisional. Celahnya ini, Guo dan Zhang ini menggunakan fokusnya pada back end teknis, sedangkan untuk penelitian saya itu menggunakan interface atau antarmuka. Lalu atau front end di sini ya. Untuk Gao dan kawan-kawan di 2023 mereka memfokuskan penelitian mereka ke adaptasi platform digital, yang mana hasil utamanya itu adopsi digital itu meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Celahnya di sini mereka lebih membahas atau fokuskan e-commerce secara umum ya, bukan sistem harganya. Lalu untuk Mawardi, di sini ada Mawardi di mana ini fokus aspek manajerial. Terus ada Anggraini, ada hanya memaparkan masalah saja, tidak membangun prototipe di sini. Lalu ada Koduri juga, dia fokus pada perspektif pembeli, bukan kemudahan seller. Jadi kebanyakan di sini adalah POP-nya dari customer. Lalu untuk metode penelitian ini, untuk perancangan prototipe website dynamic pricing ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2026. Untuk informan penelitiannya itu ada pelaku UMKM yang aktif Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop yang dipilih menggunakan teknik proposition sampling. Jadi UMKM ini
berusaha atau bermain e-commerce itu sejak 2 tahun ya untuk minimalnya sendiri. Untuk teknik pengumpulan data itu ada wawancara mendalam atau user research, lalu ada observasi cara sales memotong kompetitor, lalu ada dokumentasi riwayat penjualan dan tren pasar, lalu ada user testing untuk evaluasi prototype. Untuk metode pengembangan sistem ini ada lagi kita menggunakan saya menggunakan metode pengembangan sistem SDLC atau System Development Life Cycle. Di sini menggunakan model prototipe dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan UI UX, pembuatan prototipe dan evaluasi sistem. Lalu di sini ada teknik analisa data yang saya gunakan, ada proses deskriptif di mana ini melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Untuk batasan penelitian ini juga saya menggunakan output yang hanya merupakan atau berupa prototipe front end saja fungsional. Jadi tidak terhubung dengan API resmi dan juga tidak menggunakan data simulasi. Selanjutnya. Baik, sekian terima kasih dari pemaparan dari proposal atau rancangan penelitian saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.